A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin mereaction satu video yang dimana ini sangat membuat saya geli ya. Ada jemaah salat Idul Fitri yang dimana mereka ini bubar sebelum pembacaan khutbah selesai. Ya, jadi sebelum khutbahnya selesai mereka sudah bubar. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada pembahasan politik, teman-teman. Membahas Jokowi, Prabowo, Gibran, serta kecurangan yang ada. Intinya, khotib ini memberikan penjelasan mengenai kecurangan-kecurangan. Mau bagaimanapun, dari segi hitungan, dari segi survei, dan lain sebagainya, saya pun melakukan survei. Di channel YouTube saya, di antara 1 juta lebih subscriber saya, ada sekitar 34 ribuan yang memberikan voting suaranya kalau Prabowo memang pemenang dari Pilpres tahun 2024 ini. Ya, itu saya. Belum lagi orang yang punya puluhan juta subscriber, mereka juga melakukan survei. Dan terbukti memang Prabowo menang. Ya mungkin karena Imam Mahdi kalah, teman-teman. Jadi mereka harus membahasnya di mimbar-mimbar. Jadi ketika orang yang diangkat oleh wali beserta para cucu Nabi, cucu Nabi, Allahu Akbar, cucu Nabi Muhammad lah. Ya gak apa-apa lah ngaku cucu Nabi, meskipun ada beberapa pembantah nasab mereka itu. Iyain saja dulu. Dan sekarang teman-teman, mari kita coba simak seperti apa fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, bagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Langsung bubar. Menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan. Allahu Akbar. Ini di masa-masa apa ya, lebaran, teman-teman. Harusnya membahas tentang ukhuwah, bukan membahas tentang politik. Tapi tidak apa-apa lah, coba kita baca seperti apa captionnya. Jemaah salat Idul Fitri membubarkan diri usai penceramah khutbah politik tentang pemilu curang. Satu persatu jemaah salat Idul Fitri meninggalkan lapangan Bantul setelah mendengarkan khutbah tentang pemilu curang. Mari kita baca komentarnya. Yang pergi sebelum khutbah selesai pasti pendukung 02. Bukti minim adab. Memang benar pendukung 02 minim adab dan etika 0. Adab 0. Etika khutbah Idul Fitri merupakan salah satu ibadah yang menentukan keabsahan prosesi salat Id. Alangkah baiknya didengarkan sampai selesai. Apa yang mau didengarkan ya? Masalah kecurangan yang mau didengarkan itu tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan Idul Fitri ya. Seharusnya kita sebagai khotib di momen seperti ini yang disampaikan itu adalah sesuatu yang bersifat jamak, sesuatu yang bersifat motivasi, teman-teman. Motivasi untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oh enggak, kalau ini politik, kecurangan. Kan di situ belum tentu pendukungnya 01 semua, pendukung 02 semua, 03 semua. Tidak. Kita bisa melihat di situ ketika kalian, Anda termasuk Bapak, membahas politik-politik, mereka membubarkan diri. Ya, kenapa mereka membubarkan diri? Karena tidak pantas berbicara masalah politik ketika di mimbar sholat Id. Bolehlah kalau kalian memiliki panggung sendiri. Panggung ceramah, kalian mengadakan tabligh akbar begitu. Khusus untuk membahas tentang politik, boleh. Bangun mimbar dan ngundang orang-orang untuk membahas politik. Boleh. Silahkan. Tapi kalau di perkara seperti ini, terlebih lagi kalau di sholat Jumat, nanti di sholat Jumat membahas politik. Jangan kecurangan-kecurangan, tuduhan-tuduhan, ya jangan. Baca lagi komentarnya. Saking jauhnya kita dengan agama, milih pemimpin karena agamanya dibilang salah karena politik identitas. Ya, kita memang mengakui kalau Pak Anies Baswedan itu baik, teman-teman. Pak Anies Baswedan itu kalau menurut saya pribadi, dalam segi kepribadian ya, di dalam segi kepribadian, pengetahuan agamanya, terus akhlaknya, Pak Anies Baswedan mengungguli dari ketiga paslon. Saya akui itu. Tetapi
Saking unggulnya Pak Anies ini daripada kedua paslon lainnya, beliau datang ke orang-orang sufi. Lalu oleh orang sufi diangkat jadi Imam Mahdi. Setelah diangkat jadi Imam Mahdi, ngapain saja beliau? Membiarkan narasi-narasi yang dibangun oleh pendukungnya. Anies Baswedan kalau kalah, hancur. Nah, ada kan narasi seperti ini? Ada, teman-teman. Terus yang tak lebih membagongkannya, ketika Anies Baswedan kampanye, dikirim 1 juta malaikat. Waduh, di situ ketika saya melihat fenomena seperti ini, mental, ya, Harry Pras mental. Nggak mau lagi dukung Anies. Awalnya saya mau dukung Anies itu, teman-teman. Ya, awalnya. Tapi setelah ini, aduh, ya Allah. Ada lagi komentar. Menghadiri khutbah Id tidaklah wajib seperti menghadiri sholat. Karena ada riwayat dari Abdullah bin Sa'ib. Ia berkata, aku menghadiri Id bersama Nabi SAW. Ketika selesai sholat, beliau bersabda, sesungguhnya kami akan berkhutbah, barang siapa yang ingin tetap duduk untuk mendengarkan, maka duduklah. Dan siapa yang hendak pergi, maka pergilah. Ya, kalau orang yang pertama komentar tadi, katanya sholat Idul Fitri itu percuma kalau tidak mendengarkan khutbah. Ya salah, teman-teman. Ya salah. Ya, jadi jangan sesekali kita itu sebagai seorang muslim, ketika di acara umum seperti ini, apalagi hari raya, jangan disangkut pautkan dengan politik. Motivasilah umat Islam untuk menjadi lebih baik lagi. Menghindari hal-hal tahayul, khurafat-khurafat yang diceritakan, Imam Mahdi, 1 juta malaikat. Itu na'udzubillah itu. Harus berhenti mendengarkan cerita seperti itu. Begitu kalau pidato. Ya, hindari tahayul dan khurafat seperti itu. Agar apa? Agar tentram. Ya, agar gak ngambang. Ini kan ngambang ini. Makin ngelur gitu. Oke, teman-teman. Silahkan kalian nilai sendiri. Saya di sini tidak memiliki banyak komentar. Silahkan berspekulasi sendiri-sendiri.